saya nggak mungkirin selama Pak Gubernur jadi gubernur sudah ngadakan festival keempat kali sama Pak Imandro. Festival Reok Ponorogo dan Sumatera Selatan. Terus Pak Imandro juga dari dapat penghargaan Warok Ponorogo yang ada di Ponorogo. Jadi kita tidak akan mungkin kita balik kemana, tidak mungkin. Ya karena kita seni, pejabat siapapun yang peduli kepada kesini itu yang kita dukung. Secara kekeluargaan, kebersatuan, kebersamaan lagi. Yo guyup lagi. Namanya paguyuban. Guyup rukun tadi. Yo kamu A, aku B, yo silahkan. Tapi secara organisasi setelah pilkada, ayo guyup rukun lagi. Bangun sama-sama Sumsel. Bangun kesenian sama-sama Sumsel. Perhatian, bukan kita harus diperhatikan. Karena apa? Kalau nggak kita reok itu yang nggak diperhatikan, kalau kita kadang-kadang namanya anggota kalau sokongan kan berat. Iya loh, ada berat karena mahal. Nah, tapi kalau kita dari pemerintah ada peduli kepada kesenian kita, insya Allah. Jadi penting ya peran kesenian dalam pembangunan di Sumsel. Penting pembangunan itu bisa mengguyupkan keluarga besar Sumatera Selatan dari seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Podcast Ngopi Sumsel menerima berbagai kalangan untuk menjadi narasumber. Dan kali ini kita didatangi ini tokoh masyarakat Jawa nih. Dan juga saat ini menjabat sebagai Ketua Paguyuban Reok Ponorogo dan Kuda Lumping Sumatera Selatan. Beliau sering disapa dengan nama yang cukup akrab di telinga kalangan Jawa itu Pak D. Mujianto. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Alah dari kemarin mau dihubungi ke sini sibuk terus. Alhamdulillah ada kesibukan. Ya biasalah kita namanya kesibukan dari kesenian. Ya udah. Kesibukan kesenian juga kemarin ngadakan festival tingkat provinsi Sumatera Selatan Reok dan Kuda Lumping. Tapi alhamdulillah festival kemarin itu saya adakan sama Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan kerjasama dengan Provinsi Selatan. Itu diadakan tanggal 19-20, 2 hari. 2 hari? 2 hari. Tapi karena dibatasi jemaahnya 21 grup. Tapi yang mengikut kemarin kurang lebih ya sekitar 21, 10 kabupaten. Masya Allah. Ini sahabat Ngopi Sumsel, Pak D. Muji nih ya biasanya ya. Kalau kami menyapanya nih. Makin tua kayak makin jadi deh ngurusi kesenian Reok dan Kuda Lumping. Iya. Apa sih Pak De menariknya ngurusi paguyuban ini? Itu ngurusi paguyuban enaknya itu guyup dan rukun untuk melestarikan budaya yang ada di Sumatera Selatan khususnya budaya Jawa. Reok dan Kuda Lumping ada di Sumatera Selatan. Dulu saya mendirikan Kuda Lumping dan Reok Ponorogo Sumatera tahun 98. Itu yang pendiri-pendirinya sebanyak 2 almarhum. Ya, alhamdulillah saya sama Pak Slamet Sumastono masih diberi kesehatan, kita syukurin. Amin. Alhamdulillah. Itu. Ini Pak De kalau saat ini kemarin kan festival, kenapa sampai harus dibatasi? Ya karena gini, batas anggaran. Oke. Karena itu kan kita dapat dana pembinaan. Jadi Reok itu hanya separuh sewang. Jadi kita harus ada pembinaan. Dulu nggak ada dana pembinaan. Nah sekarang Sumatera Selatan udah ada kemajuan dana pembinaan kita adakan. Untuk yang ikut festival? Iya ikut dana pembinaan ada. Dulu nggak ada. Ini sebenarnya banyak ya kemarin yang mau jadi peserta? Oh banyak. Seluruh kabupaten mau mengirim 2, waduh Pak, kan dibatasin. Dibatasi. Nah kalau kemarin Reok ini dapat pembinaan 5 juta. Alhamdulillah. Jadi kita syukurin jadi Reok yang dari Sumatera Selatan ini harus kita bina. Ini kalau saat ini berapa sih jumlah anggota Pak Ade ini? Oh kalau jumlah itu banyak. Banyak ya? Banyak. Sumatera Selatan itu banyak. Tapi kan kita kan keluarga besar Paguyuban Ponorogo itu sudah ada seluruh kabupaten, sudah ada wong-wongnya sudah ada. Kemarin nanti rencana kita nanti habis pilkada ini ada pengukuhan di Oki sama di Sungai Lir Kayu akan dikukuhkan lagi juga. Nah, kemarin sudah yang lain sudah kau kukuhkan untuk Paguyuban Ponorogo dan Kuda Lumping. Alhamdulillah. Jadi selama saya jadi ketua Pawargo ini antusias sama teman-teman dulu tidak kenal jadi keluarga. Itulah yang kita harapkan di kesenian yang ada di Sumatera Selatan.
saya sebenarnya ini nyerempet saja sahabat Ngopi Sumsel, kita ngobrol politik sedikit dengan Pak Ade ya. Karena Pak Ade ini sebenarnya aktif juga di dunia politik. Pak Guyuban kan banyak kemarin mendukung nih. Iya. Pilkada, Pilgub. Bener. Pak Wargo dukung kemana sih Pak Ade? Kalau penako kemarin itu jelas saja. Kecaknya kayak Mandru kemarin tuh. Iya, kayak Mandru. Karena ya itu tadi, karena saya bukan nggak mungkirin selama Pak Gubernur jadi gubernur, sudah ngadain festival 4 kali sama Pak Imandru. Festival Reok Ponorogo dan Sumatera Selatan. Terus Pak Imandru juga dari dapat penghargaan Warok Ponorogo yang ada di Ponorogo. Jadi kita tidak akan mungkin kita laju kita balik kemana, tidak mungkin. Ya karena kita namanya kita seni, siapa yang pejabat siapapun yang peduli kepada keseni itu yang kita dukung. Ini apa ya? Pak Ade merasakan kalau perhatian Pak Imandru terhadap kesenian khususnya Reok besar sekali karena selama kepemimpinan Pak satu periode itu sudah mengadakan 4 kali festival. Festival Reok Ponorogo dan Kuda Lumping. 4 kali sudah. Jadi saya juga sebagai ketua paguyuban Pak Wargo ucapan terima kasih kepada pejabat yang dari Sumatera Selatan. Berarti ke depan Pak Wargo harus siap konsisten mendukung kepemimpinan Pak. Oh iya jelas, itu jelas. Apapun yang terjadi, namanya kita tuh dalam bidang seni. Nah kalau seni itu pasti ke politik itu pasti. Pas ke politik itu pasti. Nah, tapi kita tuh kalau sudah ke politik pasti, ya tapi kalau sudah gitu kita guyup rukun lagi. Kalau kebedaan apa itu beda pilihan itu wajar. Namanya manusia itu wajar. Tapi secara kekeluargaan, kebersatuan, kebersamaan lagi. Yo guyup lagi. Namanya guyup rukun tadi. Yo kamu A, aku B, yo silahkan. Tapi secara organisasi setelah pilkada, ayo guyup rukun lagi. Bangun sama-sama Sumsel, bangun kesenian sama-sama Sumsel. Ya memang alhamdulillah. Saya juga sama Pak Gubernur Pak Imandru dekat juga sama saya. Terus kemarin waktu ulang tahun. Iya, bikin heboh loh ini. Ulang tahun saya Pak Imandru, Pak Muji, kamu datang ke rumah. Saya datang ikut orasi. Ya kita namanya yang peduli kepada kesenian kita. Ya kesenian kita Reok Ponorogo dan Kuda Lumping, ya kita dukung. Siap. Harapan Pak Demuji nih terhadap kepemimpinan Pak Imandru ke depan satu periode dengan Ci Ujang. Apa nih terhadap kesenian tradisional? Kita gini, kesenian kita yang ada di Sumatera Selatan banyak. Harus kita bina. Bukan dibina itu harus apa kekurangan apa. Misalkan kadang-kadang kita tuh kurangan ada reoknya kurang rusak. Akan kita itu reok itu kan mahal. Perhatian, bukan kita harus diperhatikan. Karena apa? Kalau nggak kita reok itu yang nggak diperhatikan, kalau kita kadang-kadang namanya anggota kalau sokongan kan berat. Iya loh, berat karena mahal. Nah, tapi kalau kita dari pemerintah ada peduli kepada kesenian kita, insya Allah. Jadi perkembangan reok di Sumatera Selatan selama saya 98 berdiri dulu, sekarang ini sudah saya berangkat ke Ponorogo sudah ke berapa kali ya? Ada ke 4 kali, 6 kali itu berangkat ke Ponorogo. Nah, Pak Imandru juga jadi buku bener memberangkat kita ke Ponorogo. Kapan itu, Pak? Ya sudah masih tahun 2023. Oke, itu festival ya? Festival. Boleh dong diceritakan ke sahabat Ngopi Sumsel proses berangkat terus apa yang ditampilkan di sana? Sampai ditampilkan berangkat Sumsel sana, saya kan dapat udang dari Kabupaten Ponorogo di Taman Budaya. Taman Budaya ngadep Pak Gubernur saya. Pak Gubernur ngadep Pak Slamet kan ketua umumnya. Jadi yang awal Pak Slamet Sumarno Sintono baik ketua umum Reok dan Kuda Lumping Sumatera Selatan. Tapi dari sana setelah itu dapat juara harapan 1. Udah se-Indonesia itu. Karena apa? Reok kita tidak pinjam. Misalkan ngebon dari Poksaneda itu asli anak Palembang yang saya bawa. Bukan misalkan dari Riau. Oh kurang anggota pinjam dari Ponorogo sana bayar. Kita enggak. Asli anak Palembang, justru asli kelahiran anak Palembang asli. Yang saya bawa ke Pak Ponorogo. Jadi asli anak Palembang ini saya gembleng sebulan. Untuk nari jaranan reok itu. Anak budak 10 itu. Jadi ini asli anak Palembang bisa. Setelah ketetek bisa.
Dan katanya ada hal unik yang ditampilkan dibandingkan peserta yang lain, menggabungkan kesenian Sumatera Selatan dengan reog. Gimana itu kemarin waktu bergabungnya seni reog dan kuda lumping kemarin itu untuk penutupan, itu tari tanggai. Tadi tari tanggai itu bayar itu masuk ke lokasi itu bayar penutupan 100.000 bayar, itu ribuan yang nonton itu, ribuan yang nonton di Ponorogo itu di alun-alun. Di alun Ponorogo sampai bupati itu hebat Palembang ya. Yang awal Pak Upa masih di Kepala Dinas Pariwisata. Pak Upa ngawal juga untuk reog Ponorogo yang ada di Sumatera Selatan. Itulah bagusnya Pak Eman dulu sebagai gubernur untuk melestarikan budaya reog. Ayo kirim Pak Muji ke Ponorogo. Siapa? Yang dipelajari oleh Pak Ade ketika kemarin ikut festival di Ponorogo dari penampilan provinsi lain, dari panitia, apa yang dipelajari? Yang dipelajari senda tarinya. Jadi kan senda tarinya kita kan namanya anak-anak sini kan olah tarinya kan harus sesuai dengan apa yang diinstruksi dari panitia. Misalkan dari waroknya, joget waroknya, joget ganongnya, joget dadak meraknya, joget bujang ganongnya, itu kan semua dari Palembang semua. Nah itulah orang dari Ponorogo salut sama yang dari Sumatera Selatan. Itu memang harus di Ponorogo ya festival itu, atau boleh tempat lain? Enggak bisa, setiap tahun kan satu Muharram. Satu Muharram harus di Ponorogo, festival nasional harus di Ponorogo. Saat di Ponorogo, berarti kalau misalkan di Ponorogo tuh pertama kali misalkan 2 hari ini dalam 5 hari untuk SMP, 5 hari untuk SMA, dan 5 hari untuk nasional. Tapi Pak Ade pernah terpikir tidak bikin parade reog atau se-Indonesia di Sumatera Selatan? Itu ya, itu bukan parade, itu pagelaran. Pagelaran ya. Nah, pagelaran itu kemarin waktu kita pengukuhan, saya jadi ketua Pawargo kemarin, aku dadak ke Merak, ada 20 dadak Merak. Itu saya pun barongan ada 800 barongan. Waktu pelantikan di Hopi Mall. Wah, insyaallah. Itu gegernya itu luar biasa. Itu dari mana-mana tuh, dari seluruh daerah di Indonesia atau gimana? Oh, tidak, Sumatera Selatan aja. Oh. Ada dari Banyuasin, dari Oki, dari mana segala macam kita kumpul jadi satu, blang. Jadi banyak anggotanya Pak Ade. Banyak anggotanya banyak. Tinggal kita kan sekarang itu kita ini kan ya ada paguyuban, sudah ada yang lain-lain, ada pecah paguyuban, tapi kita tetap kebersamaan kita harus sama. Lain-lain bendera kita bersama, itu aja. Kan intinya memajukan kesenian yang ada di Indonesia. Kemajuannya yang ada di Indonesia. Nah sekarang kalau Pak Ade melihat nih ya, peran kesenian dalam pembangunan suatu daerah, terutama Provinsi Sumsel, gimana Pak Ade? Itu kalau menurut saya, itu satu-satunya untuk melestarikan budaya dan satu-satunya untuk menghimpun keluarga besar itu bisa rukun, tidak bisa, kalau di daerah-daerah lain kan bisa pecah. Kalau di Sumatera Selatan tidak. Karena apa? Seluruh paguyuban diayomi. Jadi penting ya peran kesenian dalam pembangunan di Sumsel. Penting pembangunan. Itu bisa mengguyupkan keluarga besar Sumatera Selatan dari seni. Kalau udah seni itu kumpul dari seni, senda tari reog, senda tari Palembang, paguyuban ini, senda tari, kita semuanya guyup, insya Allah. Pasti tidak ada gejolak, kan nggak ada. Karena pentol-pentol itu dipegang oleh pemerintah. Dan kesenian itu indah lah, bisa ngumpulkan orang dalam satu ikatan keluarga. Itulah namanya di bidang seni itu, ikatan keluarga itu kuat. Seni itu. Ngomong-ngomong, ini kan serius nih ngurusi paguyuban ya? Benar. Kesejahteraan anggota paguyuban kayak mana sih Pak Ade? Kalau kesejahteraan anggota itu ya rata-rata kuli. Ada kuli pabrik, ada kuli bangunan, apa sekalian. Tapi setelah kita hari Mingguan libur, jadi semangatnya itu luar biasa. Masya Allah. Semangatnya melestarikan budaya seni itu luar biasa. Misalkan ada barongan kan ada 3,5 juta. Itu tahan ngumpul ke dana dulu, bisa beli sendiri. Itu dananya biasanya dapat dari mana sih? Kalau dana itu pemerintah belum ya? Belum, masakan membantu belum ada bantuan untuk khusus untuk kesini ACBC belum. Tapi insya Allah yang akan datang ini Pak Gubernur. Amin. Pak Gubernur Mandri mengerti sama kita. Ya, tapi jadi selama ini
mereka berdasarkan tanggapan. Misalkan kita tanggapan, misalkan saya tanggapan 4 juta, 5 juta itu jangan dibagi. Dikumpulkan dulu. Kurangan apa? Misalnya kurangan baju, kurangan apa segala macam baru dibelikan. Jadi apa ya? Ketika dapat job, dikumpulkan sedikit demi sedikit. Ukurangannya baju baru dibelikan baju, kurangan ini baru ini. Nah itulah keindahan seni guyub nang rukun itu. Terus apa ya dari segi finansial berarti kawan-kawan itu bukan tidak terlalu mengharapkan apa lebih kepada hobi atau kita gimana, lebih senang. Jadi cerita itu kita dalam bidang seni tersalur. Enggak ada misalkan, aku dapat job misalkan aku dapat bagian 300 belum pernah ada. Itu hanya kesenian indah. Cinta budaya. Tapi ada persaingan tidak sih antara paguyuban satu dan paguyuban yang lain? Itu kalau persaingan itu wajar. Wajar ya. Wajar namanya persaingan itu wajar. Antara saingan. Tapi setelah persaingan itu persaingan sehat. Itu aja. Tapi pernah ngurusi ribut-ribut antar paguyuban? Alhamdulillah selama ini tidak. Antara paguyuban sana, paguyuban A, paguyuban B enggak. Tapi kalau misalkan kita main itu ada orang ribut dari orang luar. Tapi kalau kita mabuk bukan mabuk minuman, bukan mabuk kemenyan. Maksudnya apa tuh? Kesurupan? Kesurupan, mabuk kemenyan. Jadi kalau misalkan mabuknya mabuk kemenyan kan lain. Repot tak Pak ngurusi paguyuban reok nih, Ponorogo nih? Tidak repot. Tidak. Karena kita sudah punya link masing-masing. Ketuanya masing-masing, link masing-masing. Jadi kita ini namanya seni itulah itu tadi. Hanya kita melestarikan budaya aja yang dari Sumatera Selatan. Bagaimana menyatukan mereka, Pak? Ya kita gini, menyatukan pemerintah kita itu, ayo kita melestarikan budaya. Kita dipanggil satu ketua, ayo kita guyub rukun, segala macam apa yang kita kurangannya apa segala macam ini, lalu kita kebersamaan itu aja. Sering memang setiap ada jadwal khusus untuk berkumpul antar paguyuban. Ada juga. Nanti misalkan kita ada tanggapan si A dari saling undang. Saling undang misalkan paguyuban A, B, C, C saling undang. Ini sering pinjam-pinjaman alat tak? Tidak, kalau alat punya masing-masing, tapi orangnya aja. Orangnya ya. Nah, misalkan pembarong aja dua. Ayo kita tapi pembarong datang sini, pembarong datang dewek. Itu tanpa biarpun tidak digaji tetap jalan karena itu tadi senang itu kan mahal harganya. Di kabupaten kota di Sumsel ini ada semua tidak Pak? Ada semuanya. Di 4 lawang pun ada? Ada 4 lawang ada. Kemarin aku datang ke Pali. Ada pengukuhan di Pali. Reok Ponorogo. Terus kemarin rencananya pengukuhan di Oki. Kalau pengukuhan itu acaranya apa Pak? Reok mainan reok. Jadi kita nanti seluruh tiap kecamatan harus ada pengurusnya 3, bendara, sekretaris, ketua. Berarti tertib organisasi tertib. Wah ini sahabat Ngopi Sumsel suatu hal yang bagus ini. Organisasi kesenian, tertib organisasi. Tertib organisasi. Saya karena Pak Muci saya minta anggaran dasar rumah tangga. Saya kirim anggaran dasar rumah tangga. Ini loh anggaran dasar rumah tangga. Jadi antara anggaran rumah tangga berarti harus sama dengan yang pusat. Kalau di pusat, izin ketuanya siapa nih? Pusat itu Bupati Ponorogo. Bupati Ponorogo langsung ya? Langsung Bupati Ponorogo. Itulah makanya waktu festival kemarin Bupati Ponorogo datang. 2003 tadi. Saya agak menyimpang sedikit nih. Saya kan dapat, kita sama-sama tahu lah ya, reok, terus kuda lumping. Agak dekat dengan hal-hal mistis. Ya itu wajar. Itu memang itu. Benar ya? Benar itu. Mistis itu wajar. Nama di mana kalau mistis itu pasti gitu. Saya juga kita belajar mistis, kita belajar juga. Dari nenek moyang kita dulu, saya sebelum berangkat ke Palembang tahun 80 belajar juga. Jadi kalau kita bukan lawaran aja nggak bisa. Tapi itu juga jadi salah satu daya tarik Pak. Daya tarik. Tadi kita tuh namanya kita tuh melestarikan budaya itu harus mistik itu memang harus punya. Harus punya kita. Iya nih, kayaknya apa ya? Rata-rata sakti-sakti semua nih kalau kita nonton reok sampai merinding atraksinya.
Iya. Itu karena muncul dari alam bawah sadar juga, Pak. Iya, itu kekuatan mistik juga ada. Siap. Kekuatan mistik ada. Karena kalau kita dalam bidang seni, itu kalau seni kan urusan kuda lumping. Kalau kuda lumping sajen harus komplit. Kalau reog nggak ada sajen. Siap. Tapi kalau kuda lumping itu kalau misalkan minyak bambu, minyak apa. Kalau misalkan kurang satu, misalkan beras kuning, itu nggak ada. Yang mabuk itu kadang ribut. Nyari beras kuning. Yang masuk itu ya? Yang masuk itu ada juga. Wah, ini sahabat Ngopi Sumsel, nanti kita ngobrol lagi dengan Pak Ade, tapi dari sisi spiritual lah. Insya Allah. Kita ngobrol soal sisi lain lah dari Sumatera Selatan lah Pak Ade. Insya Allah. Tapi terakhir Pak Ade, tolong kasih pesan, kasih semacam arahan kepada kawan-kawan yang di paguyuban ini setelah pilkada, apa yang harus dilakukan? Yang kita ini sudah pilkada ini saya minta khususnya keluarga besar paguyuban reog dan kuda lumping yang dulu beda pilihan, silakan. Tapi sekarang harus kita guyup rukun lagi. Apa yang kita cari? Kita beda pilihan wajar, namanya manusia. Jadi kita sebagai paguyuban Parko dan kuda lumping, ayo kita kebersamaan membangun Sumatera Selatan. Beda pilihan itu wajar. Tapi jangan harus beda-beda, saling benci, jangan. Kita harus guyup rukun. Itulah namanya paguyuban. Oke, baik sahabat Ngopi Sumsel, pesan bijak dari Pak Adi Mujianto. Yang pasti kesenian merupakan aset daerah dan akan menjadi ruang yang bagus untuk membangun pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Ayo guyup, ayo bersatu, karena kawan-kawan kita sama-sama menginginkan Sumsel untuk terus maju. Dan pastinya kita dukung terus pemimpinan Pak Herman Deru dan Ciujang satu periode ke depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade. Sama-sama.